Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jos TV di mana saja berada. Janji-janji yang lalu kita akan terus mendatangkan narasumber yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya ada sisi-sisi yang kita tidak mengetahui dan tidak pahami bahwa tugas terberat dalam bermasyarakat adalah mengayomi seluruh keinginan masyarakat. Konteksnya sangat sulit karena beraneka ragam keinginan dan beraneka ragam kemauan dari jumlah masyarakat yang ada. Hari ini kita akan tangan level terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, yaitu Pak RW Ian. Apa kabar Pak RW Ian? Baik Pak, selamat malam Pak. Selamat malam, selamat datang di podcast kami. Kita akan berbagi pengalaman, khususnya pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana hari ini Pak Ian bertugas sebagai pengayom dari masyarakat yang ditugaskan oleh desa langsung sebagai bagian daripada tugas Maha Mulia. Pertanyaan yang pertama yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ian, tahun berapa Pak Ian pertama kali menjadi RW? Tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun 2013-an lah. 2013, sekarang berarti 2023, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Betul. Alhamdulillah itu ada sisi negatif, sisi positif. Dibicarakan oleh orang, itu hal yang terbiasa dan hal yang biasa. Tentu itu menjadi sebuah ukuran bagi kita untuk bisa mampu meningkatkan kesabaran dan terus berjuang untuk mengayomi. Seperti itu. Hal yang paling tersulit tentunya sudah Pak Ian hadapi. Tadi berbagai macam gejolak-gejolak yang terjadi, bagaimana itu menjadi tugas berat. Yang pertama, hal yang terberat yang dirasakan oleh Pak Ian menghadapi masyarakat di sisi yang paling mana? Tentunya masyarakat di sisi lain ada pro dan kontra. Kita menyikapi dengan bijak dan kita diniatan ibadah lillahi ta'ala. Waktu dulu orang tua Haji Al Muhammad Soleh sama kakek kita Haji Bugni dan almarhum Pak Mananang, ketika terjun ke masyarakat, jangan memandang kaya miskin, tulungan, orang yang bermanfaat itu orang yang bisa menolong orang lain. Gitu. Makanya kita terus apapun kita sebagai ini pingin untuk di masyarakat Cipancut, pingin salah satu pingin memberikan kemampuan yang bisa baik tenaga, harta, pikiran, terakhir doa. Ini penting sekali karena memang ada amanat-amanat daripada orang tua. Memang orang tua kita dulu kan orang-orang yang memang biasa terjun di masyarakat yang berkaitan dengan kemasyarakatan, mengayomi masyarakat itu mereka sudah lakukan karena hal yang biasa. Tentu ada generasi-generasi berikutnya lah, jatuhlah kepada Pak Ian mengayomi masyarakat. Sebetulnya sulit kalau memang dibicarakan karena memang terlalu banyak pahit ya. Betul Pak. Yang paling utama itu kan Pak Ian itu tidak mendapatkan gaji sebagai RW, yang ada hanya mendapatkan cemoohan. Dan sampai hari ini Pak Ian sudah 10 tahun kuat telah melakukan itu. Tahu bahwa Pak Ian itu bertugas luar biasa capek. Kadang tidak tidur, kadang berteriak malam-malam mengingatkan masyarakat. Karena ada saja masyarakat itu yang bandel, termasuk mengingatkan subsist kamling, seperti itu. Dan memang 10 tahun itu waktu yang cukup lama sebetulnya untuk mengabdi. Tapi minimal Pak Ian hari ini sudah memahami bagaimana karakter dan kondisi masyarakat. Betul, Pak. Dari berbagai macam unsur. Kan dalam sebuah kampung itu ada unsur grade A, grade B, grade C, dan grade D. Adapun di kita sama seperti itu. Nah, dari semua grade atau semua tingkatan masyarakat, ya Pak Ian harus masuk di semua posisi itu. Tidak bisa Pak Ian, oh ini mah karena grade A, Pak Ian berbaik-baik, oh ini karena grade B, Pak Ian baiknya mengurang sedikit, grade C, Pak Ian mengurang banyak, grade D, Pak Ian tidak baik lagi, kan tidak boleh seperti itu. Ketika memang langsung berhubungan dengan masyarakat, apapun yang Pak Ian mampu, hari ini sampaikan. Yang walaupun kadang-kadang tidak seirama dengan keinginan masyarakat. Itu hal yang biasa dan jangan pernah takut menjadi hal yang... apa yang Pak Ian lakukan banyak menyita waktu, baik bersama keluarga, anak, pekerjaan, semuanya terganggu. Hal suka tidak suka karena waktu Pak Ian istirahat Pak Ian pun akan terganggu. Nah, pertanyaannya,
apakah ada komplain dari keluarga PN khususnya istri sampai hari ini? Sebelum jadi RW, saya koordinasi dulu sama istri sama ibu terus ibu. eh, kita terjun ke lapangan di ke sini di kepala rumah tangga sesudah dilakukan Bapak Saraya. Makanya komitmen 40% di keluarga, 60% di masyarakat. Totalitas buat masyarakat, apapun sebagai maksimal mungkin kita terjun ke masyarakat. Di 4 KRT-an. Ada RT pada ASI, ada KRT-an di Desa Cibatu, maka kita merangkul, tidak mengkotak-kotak, semua merangkul. Seorang pemimpin bukan menggebuk, merangkul semua elemen yang ada di sini. Hayu, bukan hayo. Kalau hayu tadi saya katakan, kalau hayu babadangan membangun kampung Cipajer yang amanat, yang sejahtera, yang betul-betul energik, terutama di bidang akhlak dan ininya keimanan. Ini Jos TV, bahwa kita bahas rumit tentang salah satu kampung, tepatnya Kampung Cipancur. Sebetulnya Kampung Cipancur tidak terlalu besar, tetapi dibelah oleh 2 desa, Desa Cibatu sama Desa Padasi. Tentu secara komando berbeda. Nah, inilah tugas yang berat yang dilakukan oleh Pak Ian, 2 komando yang berbeda, bisa sesuai masyarakat apa yang disampaikan tadi. Tapi ada formula khusus yang memang tadi disampaikan oleh Pak Ian, bahwa semuanya dirangkul, diajak bersama-sama, kaitan membangun bermasyarakat. Pertanyaannya ketiga, apakah ada masyarakat yang bandel, Pak Ian? Itu dinamis, banal, ini biasa lah. Yang penting kita menjalankan, udah sebagai pemimpin kita udah ngajak amal kebaikan, iya atau tidak mah terserah, yang penting dicatat sama malaikat nah kita mungkar kebaikan seorang waktu pemimpin pernah ngajak kebaikan nggak? Ya, kita alhamdulillah mengajak kebaikan, itu mah yang mau tidak mau konteksnya Pak Ian itu mengajak semuanya. Ketika Ya betul, mereka mau ikut atau tidak ikut, itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Betul. Nah, tugas pemimpin salah satunya seperti itu. Memang itu harus dilakukan. Kita jangan sampai berpikir bahwa hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan harus diikuti semuanya, mustahil. Karena pola pikir masyarakat berbeda. Jangankan orang kerja, orang terdekat mungkin tidak mengikuti juga. Itu menjadi hal yang biasa. Dan itu menjadi tolak ukur beban berat bagi Pak RW kaitan dengan kemasyarakatan. Kenapa? Karena tadi elemen masyarakat yang memiliki tingkatan pendidikan yang berbeda, sosial yang berbeda, kemampuan secara ekonomi yang berbeda, pergaulan yang berbeda, mendorong perbedaan berpikir. Nah, itu yang paling memang kita harus rasakan. Tentu apapun yang dilakukan oleh Pak Ian hari ini, sebetulnya tugas maha berat, tapi bisa dilalui selama 10 tahun. Luar biasa, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Ian memberikan sebuah pembelajaran hidup. Amin. Bagi kita semua tentunya. Bagi Pak RW, Ian, Pak RT Mamin, Pak RT Adi, Pak RT Dogol, termasuk saya adalah bagian daripada masyarakat. Coba sisi jauhnya. Pertanyaan-pertanyaan lainnya kan memang tidak hanya sebatas hari ini Pak Ian sudah berpengalaman kurang lebih sekitar 10 tahun ke masyarakatan. Maka ada jenjang yang lebih tinggi lagi dalam konteks kemasyarakatan. Tentu itu jangan sampai kita putuskan harapan-harapan, ada keinginan. Manusia harus punya keinginan yang lebih. Kalau berbicara hari ini kita sudah puas dengan sebuah keinginan, maka semuanya menjadi sirna. Nah, keinginan-keinginan inilah yang harus terus dipupuk sehingga menjadi sebuah motivasi yang baru. Tentu ada jenjang yang berikutnya setelah RW ya menjadi kades. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau memang masyarakat meminta Pak Ian menjadi kades, ya harus mau. Kira-kira kalau ada pertanyaan dari saya, ada minat tidak Pak Ian untuk mencoba mencalonkan diri sebagai bagian daripada keikhlasan dari diri Pak Ian untuk mencalonkan kepala desa? Insya Allah waktu yang berjalan ya, kita kan harus ngobrol dulu sama istri, sama keluarga, rembuk dulu, tidak seguma apa yang diucapkan. Yang mudah-mudahan dengan izin Allah, jodoh pati cilaka, keinginan mudah-mudahan kalau masyarakat menginginkan, insya Allah. Kalau masyarakat, semuanya itu harus berangkat dari keinginan kita dulu. Iya. Semuanya itu kan berangkat daripada keinginan kita. Untuk melangkah itu tidak hanya sekedar
ocehan belaka. Ada keinginan, maka muncul keyakinan. Ketika ada keinginan, muncul keyakinan, maka muncul kemauan. Nah, itulah harus dipupuklah oleh Pak Ian hari ini, bahwa ketika Pak Ian sudah terjun kepada masyarakat dengan memiliki puncak keikhlasan yang luar biasa, nah sudah saatnya berpikir menuju ke arah sana. Salah satu langkah jenjang ke sana. Pikirkan sisinya, sisi belajarlah dari sekarang. Tentu proses pembelajaran tidak sesederhana yang dibayangkan, tapi minimal pembelajaran minimal Pak Ian sudah punya pengalaman 10 tahun menjadi RW, itu pembelajaran yang luar biasa. Karena memang tidak sesederhana yang dibayangkan, untuk menjadi RW saja sulit. Mengayomi 1 RW 4 RT. 3 RT ya? 3 RT. 3 RT, 1 RT dari yang ada di Cibatu. Betul. Apalagi ketika berbicara satu desa 45 RT, Betul. 10 RW. Itu kan cukup krusial kaitan dengan bagaimana caranya kita mencoba masuk pada dunia itu. Tetapi kan bukan tidak mungkin, Pak Ian. Nah, yang pertama kali Pak Ian harus berpikir dulu hari ini. Kalau sanggup dan tidak sanggup relatif sih. Karena kemampuan jelema bisa dipelajari, ilmu itu bisa dipelajari, karena ilmu tidak finish. Cuman keyakinan dan kemauannya Pak Ian sudah ada belum? Permasalahannya itu. Terlepas daripada kita ngobrol dengan istri, ngobrol dengan keluarga, muncul dulu dari diri kita. Nah, pertanyaannya kan Pak Ian, sudah ada keinginan nggak sampai ke titik itu? Insya Allah, buat kebaikan apapun dilakukan. Insya Allah. Bukan begitu, bukan kebaikan. Ya. Pertanyaan siap tidak dulu. Siap, siap harus siap. Pertanyaannya satu jawaban, siap atau tidak? Siap. Nah, ketika siap maka penonton Jos TV akan tahu bahwa Pak Ian sudah siap mencalonkan jadi kepala desa. Selanjutnya pilih. Karena ketika Pak Ian insya Allah sekian umum nih. Nah, ketika Pak Ian siap, maka pertanyaan saya tegaskan lagi satu kali lagi. Pak Ian siap dicalonkan dan mencalonkan? Siap. Nah, pertanyaan itu jawabannya sederhana saja. Siap. Yang kedua, pertanyaan yang selanjutnya, ketika masuk ke jenjang itu, ada tahapan yang lebih besar. Pak Ian harus mampu belajar dari semua kondisi. Dari sekarang, tentu Pak Ian datang ngobrol dengan minimal tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah. Jangan pernah kita menganggap orang lain jelek, siapapun yang mau masuk terhadap kita raih. Ya itu, Pak RT, salah satu kekuatan yang paling harus Pak Ian hari ini lakukan, karena Pak Ian minimal 10 tahun sudah punya bekal. Pak Ian 10 tahun sudah punya bekal kemasyarakatan, Pak Ian 10 tahun sudah merasakan bagaimana pahit manisnya dengan masyarakat, timimiti jelema anunya di Beteng, jelema anu rumah sakit, temuga modal, jelema anu dikuburkan, jelema anu maut dan sebagainya, Pak Ian sudah termasuk Pak Ian koordinasi dengan kepolisian, Babin Kapdibmas atau koordinasi dengan Babinsa, itu dilakukan. Nah, jawabannya tadi siap. Kalau untuk penentukan jawab siap itu, maka otomatis saya kan akan ditonton oleh satu dunia. Bukan ditonton di kita saja, bukan ditonton di lingkungan kita saja. Mungkin ketika kita sebar di Cimenteng, ketika kita disebar di Jamel Air, ketika disebar di pada Asih, pada Melang, dan tempat-tempat selanjutnya, bahwa memang Pak Ian sudah jangan mundur lagi, kita siap. Karena memang ini sudah terdokumentasi seumur hidup. Kalau takdirnya menang atau tidak menang, urusan yang lain. Betul. Yang penting Pak Ian siap maju. Ketika siap maju, maka semua orang yakin. Selanjutnya pertanyaannya, untuk menjadi kepala desa itu kan butuh biaya. Kenapa saya menggali titik jauh seperti itu? Karena jangan sampai tanggung, kita mendukung. Benar Pak RT? Biaya tidak harus besar, tapi biaya harus tepat pada sasaran. Tuh. Sebesar apapun kalau tidak tepat pada sasaran rusak. Sudah mempersiapkan sampai sejauh mana? Untuk minimal ada gambaran soal biaya ya. Mengingat dari pengalaman dari dulu, kades-kades dulu sama dewan sama bupati, Minia kedua menyediakan dana kurang lebih 300 juta. Janganlah. Minimal. Gedenya 200 juta, dikasih 150 juta. Saya jamin Pak Ian dapat dengan nilai 50 juta. Jangan berpikir hari ini sudah berbeda lagi kondisinya. Kenapa? Karena kita tidak terlalu berperan seperti itu. Karena yang berperan nanti menggandeng Pak Ian itu orang-orang yang hebat.
Pak RT Mamin, Pak RT Adi, termasuk mungkin saya di dalamnya. Mega Suara untuk diekspor langsung Mega Suara diekspor. Jadi tidak berpikir terlalu besar, terlalu muluk-muluk. Sederhana, cukup, bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin, Itu tip dari saya, jangan sampai kita terjerumus kepada orang-orang yang berpikir bagaimana caranya menghabiskan uang payan. Iya betul. Wah, bahaya itu, bahaya sekali. Untuk keartian ini yang di sini ya 380 kakak, hak pilih 700, yang ininya hampir 1000 jiwa. Ya kita pegang itu, kita pegang. Artinya cek bahasa Sunda nama Pak RT dimulai. Iya. Banjero. Ada kita juga dulu punya kekuatan utuh lah, yang walaupun ada keutuh 100% nggak mungkin ya. Ada kekuatan utuh sebagai modal utama untuk meningkatkan sebuah kepercayaan orang lain dari daerah kita sendiri. Kalau daerah kita ini tidak punya tingkat keutuhan, susah. Oh, iya, itu harus utuh, gitu kan? Kalau seandainya di kita aja, di lingkungan kita aja nggak utuh, ya mau gimana ke depan? Itu intinya seperti itu, Pak Yan. Makanya dari sekarang harus banyak sekali ngobrol dengan tokoh-tokoh yang dianggap hari ini tokohnya. Ada tokoh yang tidak dianggap oleh masyarakat loh. Artinya ada harus milih mana kira-kira yang kita harus dekati. Nunggu semua gagal, Pak RT Mamin, Pak RT Adi, semua gagal. Punya kekuatan itu harus didekati terus, komunikasi terus, sehingga ketika kita pada gerengnya, pada waktunya, kita punya kesiapan untuk melaksanakan itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya buat Pak RW, tentu apa yang kita lakukan itu harus didukung oleh keluarga. Betul. Baik keluarga terkecil di rumah, keluarga besar adalah saudara, famili kita. Coba dimulai dari sekarang, dekati, ngobrol dengan mereka. Sudah sejauh mana ngobrol-ngobrolan dengan mereka? Kalau sama saudara-saudara ya siap mendukung totalitas, apapun dikerahkan, baik istilah materinya, baik tenaganya, pikirannya, lahir doanya. Kalau materi itu jangan terlalu berharap orang lain. Betul. Maksud materi kan ibaratnya maksimalkan yang ada kecil, tapi dimaksimalkan akan kuat. Ketika besar tidak dimaksimalkan, hancur. Betul. Hancur berkeping-keping, Pak RW Yan. Itu adalah satu niat yang maha baik. Dan itu harus menjadi cita-cita. Bahwa memang cita-cita untuk mengabdi terhadap masyarakat itu jangan terputus sampai di sini. Sehingga muncul pertanyaan yang terkecil dari saya hari ini. Kira-kira ada berapa calon yang nanti akan setelah Pak Aung ke depannya yang sudah terdengar? Saya survei ke lapangan ya. Survei ke beberapa titik, kurang lebih 4 atau 5. Siapa saja itu? Saya jangan sebutkan namanya, nanti aja. Jangan namanya. Jangan sebutkan namanya. Ada 5 calon, ya otomatis Pak Yan hari ini harus sudah berpikir bagaimana kita bersaing dengan 5 calon itu. Konteks persaingannya dengan sehat. Betul. Lakukan persaingan dengan sehat. Dan pengalaman saya sendiri kan ketika memang dikecilkan, siaplah kita dikecilkan, tapi kita harus siap menang. Tapi jangan lupa bahwa manusia itu ada takdir untuk kalah juga. Kita coba utuhkan semua kekuatan untuk mencapai titik tujuan. Ada program. Nah, sekarang maju ke tingkat program. Tentu Pak Yan punya cita-cita. Ketika Pak Yan menjadi kepala desa, maka Pak Yan punya program-program unggulan. Betul. Baik program unggulan di tingkat RT, RW maupun tingkat desa. Kira-kira yang terukur, program yang terukur Pak RW seperti apa? Di tingkat RW. Semua tingkatan. Kalau di tingkat karyawan saya Cikamau Cimanjur, saya berharap semua jalan masuk tembus mobil. Tembus semuanya. Sekarang lagi alhamdulillah Gang Yasti menuju aja, alhamdulillah udah bisa siap. Alhamdulillah orangnya udah mengasih, tinggal nunggu ini program sekarang bulan Mei sekarang pemerintahnya ada pemerintah, ada Tarkim, ada tadi Porkir. Bulan ini yang dekat Haji Noi itu program hari ini. Program nanti pas jadi kepala desa itu kan program sekarang. Betul. Mungkin Pak Yan punya program unggulan yang nanti masyarakat menjadi tertarik
kalaupun tidak hari ini disampaikan, mungkin nanti kita sampaikan. Karena program itu harus rahasia. Program ada punya. Harus rahasia. Iya lah. Bisa ditelan ke batur. Bisa ditelan. Kecuali nanti kita buka ke masyarakat. Seperti itu. Banyak hal yang memang kadang orang itu membuat program muluk-muluk RT. Selangit ketujuh programnya. Fakta dan kenyataan kan desa itu tidak bisa berkeinginan seperti itu aja. Artinya ada barometer, ada ukuran. Nah, ukuran itu yang harus kita mampu ukur. Dan jangan sampai arti itu kan mesti kita pelajari dulu apa yang salah gitu kan. Kenapa? Karena berangkat daripada kebohongan dalam sebuah program, maka dia lakukan apapun sehingga salah pun ditubruk kan, itu yang paling bahaya. Itu Pak RW. Mungkin kita akan menggali Pak RW lagi nanti yang berkaitan dengan program itu Pak RT, tapi tidak sekarang. Program yang sudah di Karena sekarang nanti kan di posisi yang kedua kita akan, karena saya tidak punya catatan, lihat nanti catatannya dibawa ke sini program apa setelah jadi RW yang telah dibangun oleh Pak RW. Mudah-mudahan sekarang. Dan nanti aja catatannya di podcast selanjutnya catatan. Kan sekarang baru pembukaan, baru memperkenalkan bahwa ini Pak RW lah. Nanti kan seiring dengan waktu kita akan coba gali lagi apa yang telah dibangun oleh Pak RW selama menjadi RW. Nah, itu harus menjadi bekal, harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan mereka buta. Ketika dibuka itu, maka kan otomatis masyarakat tahu, oh iya pengabdiannya sampai di titik itu. Masyarakat terbuka lah. Di saya gini Pak ya, amanah terus amanah, ketransparan di bidang apapun. Nah, itu bagus, penting itu. Apapun amanah harus amanah. Amanat harus amanah, bagus. Transparansi bagian dari sebuah perjuangan. Intinya seperti itu. Tapi kan di lapangan mah ada aja yang memusingkannya. Lapangan makanan itu tidak seindah tausiah Pak Mamin. Makan yang kita makan itu wah akan enak seperti apa, faktanya lada, kadang asin, kadang pahit. Harus sudah siap dengan seperti itu. Pasti. Seorang pemimpin harus siap dengan seperti itu. Mungkin sementara Pak Yan, kita tutup dulu sampai di sini 20 menit pertama. Siapa? Mungkin nanti saya akan panggil lagi untuk berikutnya dan siapkan data-data yang tadi saya sampaikan. Siap. Supaya menjadi barometer kepada masyarakat bisa tahu apa yang telah dilakukan selama 10 tahun. Oke. Biar masyarakat bisa melek matanya. Ini adalah bagian dari perjuangan. Dan nanti kita akan panggilkan Pak RT Mamin, Pak RT Adi, Pak RT Dogol, juga Lisman. Seksi Martin Lisman yang membantu tugas Pak RW dalam kaitan kemasyarakatan. Begitu Jos TV channel dimanapun Anda berada, tentu hari ini sedikit membahas tentang siapa itu RW Yan, bagaimana programnya, apa tujuannya dan cita-cita ke depannya. Mudah-mudahan cita-cita beliau menjadi cita-cita yang mulia. Amin, amin. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa Padasi, khususnya umumnya rakyat Indonesia. Amin, amin. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, karena akan ada video berikutnya dengan Pak Yan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.